Partai Nasdem dan PKB mengisyaratkan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran, sementara PKS masih menunggu keputusan Dewan Syuro untuk langkah selanjutnya. Sebelumnya, Saudara, Prabowo bilang akan membangun koalisi yang kuat dan efektif. Lantas bagaimana nasib koalisi perubahan selanjutnya usai Prabowo menemui Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar? Setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto kembali bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ini merupakan kali keduanya Prabowo bertemu dengan Paloh usai Pilpres berakhir. Dari dua pertemuan ini, sinyal bergabungnya Partai Nasdem dengan koalisi Prabowo Gibran semakin jelas. Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebutkan PKB siap bekerja sama dengan Partai Gerindra. Muhaimin menegaskan kerjasama dilakukan untuk kepentingan bangsa. PKB dan Gerindra ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Hal serupa juga diungkapkan Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Prabowo bilang pihaknya membuka peluang kerjasama dengan PKB. Hal ini diungkap Prabowo saat berkunjung ke kantor DPP PKB Rabu kemarin. Pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto. Meski belum ada penegasan, namun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengisyaratkan Nasdem akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Usai putusan MK Senin kemarin, Paloh bilang jika ada opsi selain bergabung dengan Prabowo Gibran, Nasdem akan mempertimbangkannya. Ada usulan lain selain merapat ke pemerintahan? Coba. Ada usulan? Kalau ada usulan boleh kita pertimbangkan juga. Itu yang pertama, kita bisa pertimbangkan itu. Kalau enggak ada usulan lain, ya apa sebenarnya yang lebih baik bagi Nasdem dengan spirit dan semangat seperti apa yang saya utarakan tadi. Rabu kemarin KPU menetapkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. KPU menyatakan Prabowo Gibran menang setelah memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah. Dari laman KPU yang diolah Litbang Kompas, perkiraan jumlah kursi DPR 2024 hingga 2029, parpol pendukung Prabowo Gibran antara lain Partai Golkar mendapat 102 kursi, Partai Gerindra 86 kursi, Partai Demokrat 44 kursi, dan PAN mendapat 48 kursi. Sedangkan parpol pendukung Anies Muhaimin antara lain PKB mendapat 68 kursi, Partai Nasdem 69 kursi, dan PKS mendapat 53 kursi. Sementara Ganjar Mahfud dari PDIP mendapat 110 kursi. Berbeda dengan pasangan Anies Muhaimin, pasangan Ganjar Mahfud justru absen. Pada acaranya digelar KPU tersebut, Anies bilang kehadirannya bersama Muhaimin untuk menghormati proses bernegara, meski pihaknya menggarisbawahi banyaknya catatan saat sidang MK mengenai pelaksana Pilpres lalu. Sementara itu, PDIP mengisyaratkan akan berada di luar pemerintahan nantinya. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun bilang parpolnya cenderung berada di luar pemerintahan. Namun demikian, PDIP menegaskan hubungan antara Megawati dan Prabowo tak ada masalah. Yang selama ini terjadi kalau sikap ibu seperti ini kecenderungan bisa salah, bisa juga benar. Kecenderungan kita ada di luar pemerintahan. Cara pribadi saya kira ibu Mega dengan Pak Prabowo itu bersahabat dengan baik, ya, berteman baik. Tapi kan harus bisa dibedakan mana urusan pribadi, pertemanan, dan urusan organisasi dan kenegaraan. Dan juga kita harus juga pertimbangkan Pak Prabowo dan koalisi yang besar sekali. Koalisi besar di sana, mereka sudah berjuang dengan susah payah dari awal, lalu di ujung kita bergabung di sana itu juga bisa mengganggu konsentrasi koalisi dan kesepakatan yang sebenarnya sudah terjadi. Hingga kini belum ada penegasan dari Ketua Umum Parpol Koalisi Perubahan. Apakah koalisi ini masih berkoalisi atau oposisi? Namun Partai Nasdem dan PKB telah mengisyaratkan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran.
sementara PKS menunggu keputusan Dewan Syuro untuk menentukan sikap selanjutnya. Tim Liputan Kompas TV. Kamis petang, Saudara, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba di kediaman Prabowo di Kertanegara sekitar pukul 4 sore. Surya Paloh langsung disambut oleh Prabowo untuk segera melakukan pertemuan. Pertemuan Prabowo dengan Surya Paloh sore ini menjadi pertemuan kedua bagi keduanya sejak Pilpres 14 Februari. Namun menjadi pertemuan pertama sejak Prabowo resmi ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih. Dalam konferensi pers hari Rabu, ketiga partai pengusung Capres Anies Baswedan dan Muhaimin atau Cawapres Muhaimin Iskandar, yakni Partai Nasdem, PKB, dan PKS, mengisyaratkan kemungkinan bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Pertemuan yang efektif, yang produktif, kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Jadi terima kasih. Spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama. Partai Nasdem dan PKB mengisyaratkan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran. Sementara PKS masih menunggu keputusan Dewan Syuro untuk langkah selanjutnya. Lantas, bagaimana nasib koalisi perubahan selanjutnya usai Prabowo menemui Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar? Kita perbincangkan dengan politisi Partai Gerindra, Wihadi Wianto, dan juga ada politisi Partai Nasdem, Bestari Barus, serta pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Hasrullah. Saya ingin menyapa dulu Bung Bestari, kemudian Bung Wihadi, dan juga Pak Hasrullah. Sehat selalu. Sehat. Selamat malam, sehat. Sehat semua. Oke, saya ingin ke Bung Wihadi dulu ini bicara soal pertemuan Nasdem kemudian kemarin dengan PKB. Apakah memang dua partai ini sudah dipastikan akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran? Ya, kita barusan saja melihat pertemuan Pak Prabowo dan Pak Surya Paloh. Dan dari apa yang sudah disampaikan tadi, hasil pertemuan, Nasdem sudah mendukung dan bergabung dengan pemerintahan yang baru. Dan itu adalah kita sama-sama tadi juga mendengarkan dari Pak Surya Paloh maupun Pak Prabowo. Artinya memang Nasdem sudah mengatakan akan bergabung. Nah, mungkin proses lebih lanjutnya saya kira sudah ada tim yang nanti membicarakan antara Nasdem dan Gerindra. Jadi kalau tadi sudah jelas. Oke, kalau PKB? Nah, kalau PKB kemarin, pertemuan kemarin dengan Gus Muhaimin, di situ belum secara ada satu statement yang jelas, tetapi sudah ada juga tanda-tanda dan juga sudah ada, boleh dikatakan sudah menuju ke arah sana, karena bagaimanapun juga dari Ketua PKB juga Gus Muhaimin sudah menitipkan 8 agenda perubahan yang disampaikan. Artinya kan memang sudah ada satu komitmen, dan kalau dari apa yang disampaikan Pak Prabowo maupun Gus Muhaimin dalam pidatonya kemarin, itu symmetrinya sudah menyatu. Jadi kalau ini kan sebenarnya antara Gerindra dan PKB ini kan ya ini istilah anak sekarang CLBK lah. CLBK benar. Tapi Bung Wihadi begini, apakah kalau misalnya nih Nasdem PKB gabung masih mau nambah koalisi lagi atau cukup di situ? Ya, ini satu hal yang boleh dikatakan Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa ingin mengajak semua elemen bangsa membangun bangsa. Anak-anak bangsa ini diajak untuk membangun bersama-sama bangsa ini, dan Pak Prabowo juga selalu menekankan bahwa adanya koalisi yang kuat untuk pemerintahan yang kuat juga, sehingga apakah memang nanti dilihat bahwa
dengan koalisi yang sekarang ini juga sudah dianggap bahwa merupakan koalisi yang sudah cukup kuat, tapi apakah nantinya bahwa kita ingin membangun semua bangsa, kita ada semua membangun semua bangsa. Jadi membangun anak-anak bangsa, membangun ini kan tidak harus kita menjadi satu. Jadi koalisi. terbuka saja begitu ya Bung Wihadi ya. Saya ingin ke Bung Bestari, apa sih yang deal-dealan yang diharapkan oleh Nasdem ini setelah kemudian bertemu dengan Pak Prabowo hari ini? Ya, saya kira kalau dibilang deal-dealan, masa Nasdem pakai deal-dealan kan? Nasdem itu selalu tanpa mahar, tanpa syarat. Nah, cukup jelas tadi apa yang disampaikan oleh Bang Surya, Ketua Umum kami, bahwa Partai Nasdem itu ingin memposisikan diri mendukung pemerintahan ke depan. Nah, tentu orang banyak bertanya, seperti apa bentuk dukungan itu? Apakah deal-dealan? Saya kira itulah yang akan menjadi bahasan internal Partai Nasdem, akan seperti apa bentuk dukungan ini. Tidak selalu kemudian merujuk kepada rutinitas pembagian kekuasaan dan sebagainya. Biarlah apa yang tadi diisyaratkan oleh masing-masing dua negarawan ini dibahas di masing-masing internal, apa sih kontribusi dari masing-masing pihak nantinya untuk membawa bangsa ini menjadi lebih baik ke depan gitu. Syukur-syukur ada agenda-agenda restorasi yang bisa didorong untuk kemajuan bangsa juga, kan itu akan lebih baik gitu. Ketimbang kita bicara sekarang pragmatis gitu, saya kira nggak seperti itu. Oke, jadi artinya masih ada yang didiskusikan di internal Nasdem untuk kemudian mau mendukungnya itu dalam bentuk seperti apa, tapi dipastikan ada di dalam pemerintahan Prabowo Gibran, begitu ya Bung Bestari ya? Yang disampaikan tadi sudah cukup jelas bahwa Nasdem ingin berposisi bersama-sama sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pak Prabowo untuk bangsa ini ke depan dengan semua pihak, dengan semua stakeholder yang ada. Jadi mudah-mudahan pemerintahan ke depan adalah pemerintahan terpercaya yang bisa membawa amanah untuk kebaikan bagi seluruh bangsa. Oke, jadi koalisi perubahan sudah bubar ini Bung Bestari? Koalisi perubahan pada hari ini kita kan melihat nih banyak sekali kunjungan, saling kunjung antar elit politik, ya satu partai dengan partai yang lain terjadi. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau menunggu waktunya nanti masing-masing partai politik yang tergabung dalam koalisi-koalisi itu bisa bertemu kemudian membahas akan kemana ini. Nah, tunggu waktu saja. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Hasrullah. Pak Hasrullah, bagaimana Anda melihat kemudian, ya kalau kita bicara Pilpres selesai, bertemu antar elit partai adalah hal yang biasa, mungkin juga bisa meredakan konflik di bawah, tapi membentuk satu koalisi dengan yang di luar koalisinya saat pertarungan kemarin, itu hal yang baik-baik saja, positif, hal yang bagus, koalisi jadi begitu besar. Jadi kalau ada seperti mengajak partai yang di perubahan ya, itu adalah salah satu ide yang bagus. Untuk supaya pemerintahan ini yang baik Gibran maupun Pak Prabowo bisa bersama-sama gitu. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan Prabowo ini saya kira juga mencari teori homofili dalam politik, mencari kesamaan-kesamaan. Ya, kalau Surya Paloh dengan Pak Prabowo kan sama-sama di Golkar, sudah sejak awal akarnya sudah enak dia berbicara gitu. Kemudian begitu juga dengan Cakmin gitu, yang sudah lama bersama-sama sehingga barangkali yang pertanyaan yang paling penting lagi, ya biasalah dalam politik, bagaimana kue politik ini dibagi, sehingga ya oke lah sudah selesai pertandingan. Cukup bahasa psikologi politik yang dinampakkan oleh Pak Prabowo itu luar biasa di publik. Sampai-sampai dia memeluk Anies Baswedan. Dan ini saya kira menenangkan opini publik. Jadi selanjutnya barangkali ya deal-deal politik, kunjungan atau komunikasi ulang alik itu tetap harus dilaksanakan sampai pemerintahan ini terbentuk. Dan itu akan ya orang-orang akan akhirnya kan dicari kepada siapa yang mendapat apa gitu dalam teori politik seperti itu gitu. Jadi nanti sehingga kalau pemerintahan ini jalan itu nggak ada masalah lagi karena kue ini sudah terbagi dengan baik. Semua sesuatu yang diinginkan tercapai sehingga apa yang diinginkan oleh Prabowo itu
sebagai koalisi yang lebih besar, saya kira nggak ada masalah. Yang koalisi penting, gemuk itu tidak apa-apa. tidak Pemerintahan apa-apa. Ya, sepanjang aspirasi teman-teman, termasuk lawan politik. Sekarang tidak bisa lagi kita bicara lawan politik, ya karena dia sudah saling mengunjungi, melakukan silaturahmi, komunikasi ulang-alik. Dalam komunikasi itu satu yang harus kita capai, mencapai kebersamaan, persepsi yang sama, sehingga apa yang ditawarkan baik dari perubahan maupun kelompok Prabowo dan Gibran itu akan bersatu bersama-sama gitu, sehingga pemerintahan ini bisa jalan dengan baik, tidak terganggu pada saat kabinet terbentuk, kemudian pemerintahan terbentuk, akhirnya bisa diterima oleh semua teman-teman yang ada, baik yang ada di dalam maupun di luar gitu. Anda meyakini PKB juga akan bergabung dengan Saya kira pasti, karena itu ada implikasi politik sebenarnya nanti. Kalau Cakmin tidak merapat, itu akan terganggu dalam kan saya melihat ada sesuatu yang harus dia pertahankan, Cakmin. Bagaimana tetap mempertahankan di tangan dia adalah kekuasaan PKB gitu. Ya, kalau tidak, ya tentu ada konsekuensi lain. Mungkin ada pergantian pimpinan, atau kalau ada ya namanya presiden juga punya jaringan, punya kemampuan. Jadi bergabungnya Caimin untuk mempertahankan kekuasaan di PKB bisa saja begitu. Bisa saja seperti itu, dan opini itu sudah terbentuk di publik gitu. Dan saya kira awalnya kan Caimin mau digadang-gadang sebagai wapres kan, tapi setelah situasi politik berbeda, tapi dia tetap menunjukkan dengan gestur, dengan kalimat-kalimat yang sifatnya menyejukkan. Itu artinya ada kesamaan-kesamaan yang berusaha disatukan dalam bentuk bagaimana membangun Indonesia lebih baik. Gitu. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Wihadi dulu. Pak Wihadi, sebelumnya saya sempat berbincang dengan Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra yang kemudian mengatakan bahwa bisa saja atau terbuka saja misalnya ada orang di luar atau partai di luar koalisi saat ini bergabung dengan kami, tapi jangan sampai kemudian meninggalkan yang sudah bekerja keras untuk kemenangan Prabowo Gibran. Nah, bagaimana itu Anda menyikapi statement itu? Ya, memang kami ini kan berangkatnya dari Koalisi Indonesia Raya. Anggota dari Koalisi Indonesia Raya itu kan sebenarnya juga banyak yang dari koalisi Pak Jokowi pada saat ini. Dan kemudian ada di luar daripada itu. Dan bagaimanapun juga penentuan daripada koalisi, kemudian setelah kemenangan ini dan segala macam, itu tentunya kita tidak akan melupakan koalisi yang sudah ada saat Indonesia Maju yang sudah ada. Dan saya kira permasalahannya bahwa kita semuanya itu akan berkomunikasi dengan anggota-anggota koalisi kita yang ada. Jadi hal seperti ini adalah merupakan suatu hal yang tidak menjadi sesuatu permasalahan yang menjadi besar, karena bagaimanapun juga kita melihat bahwa Pak Prabowo ini kan ingin melanjutkan. Jadi ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Dan anggota koalisi yang ada sekarang ini, kalau kita bicara Nasdem, kita bicara PKB, ini adalah yang ada di koalisi Pak Jokowi saat ini. Jadi dan dengan PBB kan juga ada di koalisi Pak Jokowi pada saat ini. Jadi saya kira ini sebenarnya koalisi yang diulang saja dengan yang ada di Pak Jokowi, dan diulang oleh ada di Pak Prabowo yang akan datang. Jadi saya kira ini komunikasi yang sudah tidak lagi komunikasi yang saling bisa keterbukaan, komunikasi sudah ada, bukan lagi koalisi komunikasi yang saling mengintip atau apa, atau hal yang saling menjatuhkan, tidak, tetapi ini adalah yang sudah terbuka. Terbuka karena kita ini artinya semua parpol dalam koalisi Indonesia Maju kemarin itu sudah terbuka begitu ya Pak ya, dengan kemudian masuknya kalau ada partai-partai lain bergabung begitu. Artinya begini, koalisi Indonesia Maju yang sekarang ini dengan Pak Prabowo, ini kan sebenarnya ada di koalisi Indonesia Majunya Pak Jokowi juga. Jadi kan sudah ada komunikasi dari sejak awal, kan sudah terjalin komunikasi, dan saya kira sudah akan biasa bahwa komunikasi ini berjalan terus, jadi hanya mengulang koalisi yang ada aja sekarang. Baik. Saya ingin ke Bung Bestari. Bung Bestari, sebenarnya begini, ketika kemudian ada kemarin berada di atau Nasdem berada di posisi yang berbeda dengan koalisinya Pak Prabowo kemudian bergabung, tentu ada dampak positif yang diharapkan suatu partai ketika bergabung ataupun di luar ketika bergabung dalam satu pemerintahan. Apa yang diharapkan oleh Nasdem ini? Seperti yang saya sampaikan bahwa ini bungkusannya jangan dulu pragmatisme gitu, tetapi lebih kepada kebersamaan yang ditawarkan untuk sama-sama membawa kebaikan. Karena negara kita ini kan cukup besar, sehingga mungkin dibutuhkan effort yang besar juga dan bergabungnya berbagai pihak untuk bersama-sama.
Apa yang diharapkan? Ya keadaan bangsa yang akan tentu lebih baik, dan kemudian masyarakat yang lebih sejahtera yang harus dicapai karena dikerjakan secara bersama-sama. Artinya harus ada kemudian kader-kader dari Partai Nasdem yang ikut dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran begitu kan? Ada mungkin jadi menteri dan sebagainya. Belum ada. Ya inilah lo ini. Belum. Nih lu selalu pancing-pancing arahnya kepada pragmatisme. Jangan dulu. Ya, kita bocorannya sedikit lah. Visinya jelas. Indonesia yang lebih baik. Baik. Bagaimana dia bergabung? Biarlah internal masing-masing itu mendalami apa peran masing-masing pihak. Kalau ada mau satu yang dikerjasamakan ataupun dikoalisikan. Jadi jangan buru-buru mengatakan bahwa ini bergabung pasti urusannya adalah menteri lah dan segala macam pembagian kekuasaan. Jangan itu dulu. Saya kira itu ya Pak Wiyadi ya. Iya betul. Tadi semuanya membangun, kita tuh membangun ya. Baik. Pak Hasrullah, kalau ini adalah hal yang baik, bagaimana harusnya pemerintahan Prabowo Gibran ini kemudian singkat saja mengelola nantinya tentu semakin besar koalisi, semakin banyak riaknya. Jadi saya ibaratkan ini pesawat, the wind together gitu, semua harus bisa naik. Artinya tidak ada yang tersisa. Jadi jangan sampai koalisi ini ada yang ditinggal juga. Karena saya menganggap peran daripada nomor 1 dan nomor 3 itu cukup signifikan juga sehingga Prabowo bisa menang. Tapi saya melihat hal yang lain. Ada prinsip yang dimiliki oleh Pak Prabowo ya. Adalah bagaimana merah putih. Kemudian bagaimana the win together, kemenangan adalah kemenangan bersama. Sehingga tidak ada lagi friksi yang ditinggalkan. Kalau itu terjadi itu merepotkan buat pemerintahan yang baru gitu. Betul. Tentu itu tidak diinginkan. Tapi begini juga terakhir singkat saja Pak Hasrullah. Anda meyakini PKS dan PDIP akan menjadi oposisi di sini? Tergantung lobby-lobby yang dilakukan Prabowo. Kalau Prabowo dengan Ibu Mega nggak ada masalah karena punya kenangan manis, sama-sama pernah kalah di waktu dia Prabowo jadi wakil, Ibu Mega capres. Kemudian dengan PKS itu tergantung tawaran, transaksi bisa saja dilakukan sepanjang aspirasi itu tersalurkan juga. Tidak mau PKS akan tidak diperhatikan, tapi juga tidak mau dekat, tidak mau jauh. Yang penting saya anggap ini bisa saja malu-malu biasa ya. Di bawah mungkin saja sedang lobby-lobby juga dua partai itu begitu dengan Prabowo Gibran. Kalau memang apakah tidak terpenuhi dia punya keinginan, dia akan lakukan negosiasi. Makin alot itu biasa menambah kursi atau menambah kesempatan, opportunity politiknya ada gitu. Baik, Pak Hasrullah, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Bung Bestari, terima kasih. Dan juga Bung Wihadi, terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak.